Om Swastiastu, selamat siang Bapak ucapkan bagi anak-anak didik Bapak SMP Kusumasari khususnya kelas 9. Ya, kita akan lanjutkan pembelajaran PPKN hari ini dengan materi masih dalam bab 1, topik pembahasan yang kecil yaitu perwujudan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman dalam berbagai kehidupan. Pak ulang, perwujudan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman dalam berbagai kehidupan. Oke. Sebelum kita memasuki materi, kalian lihat buku LKS kalian halaman 14. Halaman 14, di sana ada pengertian nilai. Nilai adalah sesuatu yang baik, berharga, berguna, atau penting bagi manusia. Nilai tidak akan bermanfaat atau tidak dapat digunakan oleh manusia bila tidak ada normanya. Lalu muncul pertanyaan, apakah nilai sama dengan norma? Tentu tidak. Ya, kalau norma merupakan aturan tingkah laku. Ya. Sedangkan norma dalam arti yang luas adalah perwujudan dari nilai-nilai itu adalah norma. Ya. Ada beberapa hal dari kebersamaan nilai dan norma dapat dijadikan sebagai dasar bernegara. Antara lain, 1. Dijadikan dasar. Yang pertama, dijadikan dasar nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Yang kedua, kedudukan Pancasila sebagai ideologi tertutup dan ideologi terbuka. Lihat buku kalian ya, LKS kalian. Oke. Kita kembali ke nilai atau yang dijadikan dasar yang disepakati yang pertama, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Rumusan Pancasila sebagai dasar negara yang sah yang terbenar atau tercantum dalam alinea keempat pembukaan UUD 45. Secara resmi, pandangan hidup bangsa Indonesia dijadikan dasar negara dan sekaligus sebagai ideologi. Kalian ingat apa itu ideologi? Ideologi adalah fondasi atau landasan, ya, atau dasar bagi negara kita. Yang hendak diwujudkan melalui penyelenggaraan negara sejak berdiri Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan kemerdekaannya tanggal 17 Agustus 1945. Ya. Kelima, sila dalam Pancasila merupakan totalitas yang sudah berupa satu inti yang tidak boleh diperas atau dipisah-pisahkan lagi. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu menjadi rujukan bersama bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan negara, pemeliharaan kebutuhan negara, membimbing bangsa dalam mewujudkan tujuan nasional. Ya. Berikut ini adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Ya. Sekarang kalian lihat di dalam kurung dalam buku kalian. Ya. Inti sila-sila, pengertian inti sila-sila yang ada dalam Pancasila meliputi 1. Ketuhanan, yaitu sebagai causa prima. Causa prima artinya, silakan garis bawahi LKS kalian, penyebab
yang utama. Manusia, yang kedua, manusia yaitu makhluk individu dan makhluk sosial. Yang ketiga, satu yaitu kesatuan memiliki kepribadian sendiri. Yang keempat, rakyat yaitu untuk mutlak negara harus bekerja sama dan bergotong royong. Yang kelima, adil, yaitu memberi keadilan kepada diri sendiri, orang lain dan menjadi hak. Kemudian untuk penjabaran materi yang telah Bapak jelaskan di atas, berikut butir ketuhanan yang Maha Esa mengandung satu, atau yang A, bangsa Indonesia mengakui hanya ada satu Tuhan, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, masing-masing pemeluk agama harus menjalankan ajaran agamanya secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Yang ketiga, menyadari bahwa kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa merupakan hubungan yang menyangkut pribadi dengan Tuhan yang Maha Esa. Maka perlu dikembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah agama masing-masing. Ingat, kebebasan beragama di Indonesia diatur dalam pasal 29 UUD 45. Ya. Yang keempat, terdapat jaminan bagi setiap penduduk pemeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Yang kelima, kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa berdasarkan atas keimanan. Oleh karena itu, dalam beragama tidak boleh dipaksakan atau memaksakan kehendak terhadap orang lain. Yang kedua, sila kedua dalam Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung A, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Yang ke B, mengembangkan sikap hormat, menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Yang ke C, pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia. Yang ke D, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan. Yang ke E, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Dan sila ketiga, Persatuan Indonesia mengandung makna. Yang ke A, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, berarti sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa negara yang dilandasi oleh rasa cinta dan bangsa dan negara. Yang ke C, persatuan yang dikembangkan atas berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun berbeda-beda, tetapi kita tetap satu juga. Ya. Yang ke D, persatuan mengandung makna yang utuh, tidak dibagi-bagi, dalam artian bulat utuh. Ya. Yang keempat, keyakinan yang dipimpin. Yang keempat, sila keempat dalam Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengandung makna. Yang ke A, demokrasi yang dijalankan di Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Yang ke B, apabila dalam suatu musyawarah tidak dapat mencapai kata mufakat, dapat dilakukan dengan cara pemungutan suara atau voting. Yang ke C, masyarakat untuk mufakat meliputi semangat kekeluargaan dan gotong royong. Yang ke E, musyawarah dilakukan dengan akal sehat sesuai dengan hati nurani. Yang ke F, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat yang mempercayai untuk melaksanakan musyawarah. Yang kelima, sila kelima dalam Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengandung arti
Mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Yang ke B, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Yang ke C, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ke D, menghormati hak orang lain. Dan yang ke E, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Yang ke F, tidak menggunakan hak milik orang lain untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan. Yang ke G, tidak menggunakan hak milik orang lain untuk bersifat pemborosan dan bergaya hidup yang berlebihan atau kemewahan. Itulah tadi penjelasan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Berikut butir-butir yang terkandung di dalam setiap sila yang ada di butir Pancasila tersebut. Ya. Kita lanjut ke halaman 15. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi tertutup dan ideologi terbuka. Yang pertama, Pancasila dikatakan sebagai ideologi tertutup. Pancasila dikatakan sebagai ideologi tertutup berarti betapapun besarnya perbedaan antara tuntutan sebagai ideologi yang memungkinkan hidup dalam masyarakat, akan selalu ada tuntutan untuk taat terhadap ideologi tersebut, dalam artian patuh untuk melaksanakan ideologi Pancasila. Itu artinya ideologi tertutup. Ya, di sana kalian boleh tambahkan, ideologi tertutup adalah ideologi yang patuh melaksanakan aturan-aturan yang terkandung dalam Pancasila. Kemudian Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka melihat nilai-nilai cita yang terkandung dalam Pancasila tidak dipaksakan. Tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali, diambil dari kekayaan rohani, moral, budaya masyarakat Indonesia. Ingat, Pancasila lahir atau sudah kita wariskan dari nenek moyang kita. Jadi, Pancasila dalam hati tertutup, dalam arti yang tertutup adalah menjalankan norma-norma yang ada dalam butir-butir yang terkandung dalam Pancasila. Sedangkan ideologi terbuka, Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah Pancasila diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat Indonesia. Ingat, kalau dia tertutup artinya ideologi yang harus kita jalankan beserta norma-normanya. Sedangkan ideologi Pancasila yang bersifat terbuka adalah digali dari moral, hati nurani, warisan budaya masyarakat Indonesia. Sampai di sana penjelasan Bapak, kalian bisa terima? Oke. Sebagai suatu sistem pemikiran, ideologi bersumber dari pandangan dan filsafah hidup bangsa. Hal tersebut akan membuat ideologi tersebut sangat berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Berikut ini adalah ciri-ciri ideologi terbuka. Ciri-ciri ideologi terbuka adalah nilai-nilai dan cita-cita tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri. Dasarnya adalah konsensus masyarakat. Oleh sebab itu, ideologi terbuka adalah milik dari semua rakyat Indonesia,
masyarakat dapat menemukan dirinya di dalam ideologi terbuka mempunyai banyak sekali keunggulan dibandingkan dengan ideologi tertutup. Keunggulan tersebut dapat kita temukan dengan cara membandingkan karakteristik kedua ideologi tersebut dalam kalian lihat tabel yang ada di buku kalian. Oke. Kalian lihat tabel yang ada di buku kalian. Oke. Bapak ulang lagi supaya kalian betul-betul mengerti, yaitu Pancasila sebagai ideologi tertutup. Berarti betapapun besarnya perbedaan antara tuntutan sebagai ideologi yang memungkinkan hidup dalam masyarakat itu, akan selalu ada tuntutan untuk taat terhadap ideologi tersebut dalam artian menjalankan norma-norma yang ada dalam bait-bait Pancasila tersebut. Sedangkan ideologi terbuka memiliki ciri adalah nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar. Tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali, diambil dan dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri. Jadinya muncul dari dalam diri hati nurani masyarakat Indonesia yang telah kita wariskan semenjak nenek moyang kita. Ya. Kalian lihat tabel di LKS kalian. Di sana ada ideologi terbuka. Ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Di ideologi terbuka, sistem pemikiran pasti akan terbuka, sedangkan sistem pemikiran di ideologi tertutup pasti akan tertutup. Dalam artian, ideologi terbuka adalah selalu mengembangkan pemikiran demi memajukan kecerdasan bangsa. Sedangkan ideologi tertutup merupakan ideologi yang berkembang di suatu kawasan yang hanya majemuk di sekitar tempat itu saja. Kemudian yang kedua, dilihat dari nilai-nilai cita-citanya. Kalau dari ideologi terbuka, nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dari harta kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri. Sedangkan ideologi tertutup cenderung untuk memaksakan dan mengambil nilai-nilai ideologi dari luar masyarakat yang tidak sesuai dengan keyakinan dan pemikiran masyarakat. Dalam artian, kalau ideologi tertutup, dia akan selalu mencuri atau menontek dan memaksakan suatu ideologi untuk diterapkan di daerah mereka sendiri. Kemudian ideologi terbuka. Dalam pembentukan ideologi terbuka, bukan keyakinan ideologis sekelompok orang, melainkan hasil musyawarah yang disepakati oleh masyarakat sendiri. Dalam artian tidak menjadi keputusan individu, melainkan keputusan musyawarah untuk mufakat. Sedangkan dalam ideologi tertutup, dasar pembentukan adalah cita-cita atau keyakinan ideologis perorangan atau suatu kelompok orang tersebut. Dalam artian hanya dimonitor oleh sekelompok orang. Ya. Tidak ada yang namanya musyawarah untuk mufakat. Itu. Kemudian ideologi terbuka. Yang keempat, tidak diciptakan oleh negara, melainkan oleh masyarakat itu sendiri, sehingga ideologi tersebut adalah milik seluruh anggota masyarakat. Sedangkan di ideologi tertutup, pada dasarnya ideologi tersebut diciptakan oleh negara, dalam hal ini penguasa negara,
yang mutlak harus diikuti dengan seluruh rakyat dan masyarakatnya. Ya. Kalau di ideologi terbuka memiliki paham dari rakyat untuk rakyat, sedangkan dalam ideologi tertutup terdapat liberalisme. Ya. Kemudian yang kelima, tidak hanya dibenarkan melainkan dibutuhkan oleh seluruh warga masyarakat. Kemudian ideologi tertutup, pada hakikatnya ideologi tersebut hanya dibutuhkan oleh penguasa negara. Sedangkan ideologi terbuka, ideologi tersebut hanya atau dibutuhkan bagi seluruh masyarakat. Yang keenam, ideologi terbuka isinya tidak bersifat operasional. Ia baru bersifat operasional apabila sudah dijabarkan ke dalam perangkat yang berupa konstitusi. Konstitusi dalam artian undang-undang dan peraturan dan sebagainya. Sedangkan dalam ideologi tertutup isinya terdiri atas tuntutan-tuntutan operasional yang bersifat keras yang wajib ditaati oleh seluruh masyarakat warganya. Dalam artian kalau di ideologi tertutup terjadi diktator. Ya. Yang ketujuh, ideologi terbuka senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan aspirasi, pemikiran serta akselerasi dari masyarakat dalam mewujudkan cita-citanya untuk kehidupan berbangsa mencapai harkat dan martabat manusia. Sedangkan di ideologi tertutup, masyarakat memikirkan pemikiran baru yang dikembangkan di masyarakat. Oke. Ya, sebelum Bapak melanjutkan materi, dalam video ini Bapak kepingin tahu, silahkan kalian cari ya tugas bagi anak kelas 9. Selain perbedaan ideologi terbuka dan ideologi tertutup yang ada di buku, jika kalian menemukan literatur buku, entah kalian mau cari di Google apa di mana, silahkan kalian diskusikan dengan teman kalian. Kemudian tulis di kertas lampiran. Kalian foto, kemudian kalian kumpulkan ke WA Bapak. Ya. Yaitu tugasnya yaitu carilah perbedaan antara ideologi terbuka dan ideologi tertutup selain yang ada di buku LKS kalian. Bapak kasih 1 minggu untuk kalian mengumpulkan tugas kalian ke WA pribadi Bapak. Ya, ingat tugas kalian lagi sekali, carilah perbedaan ideologi terbuka dan ideologi tertutup selain yang ada di LKS. Kalian boleh diskusi, kemudian ditulis dalam kertas lempiran, difoto dan dikirim ke WA Bapak pribadi disertai nama, kelas dan nomor absen kalian. Oke. Bapak kira hari ini pembelajaran kalian Bapak cukupkan sampai di sini dulu. Minggu depan kita masuk ke dimensi idealisme. Ingat tugas kalian mencari perbedaan antara ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Perbedaan ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Ya. Untuk sesi tanya jawab, silahkan kalian bertanya dengan disiplin. Bapak akhiri dengan para Santi. Om Santi Santi Santi. Selamat siang.
Selamat siang anak-anak ya.